Halo, kita berjumpa lagi. Dalam video kali ini saya akan membuat tutorial memasak uli atau jadah tentu versi dapur eyang ibu. Tonton videonya sampai selesai. Oke, selanjutnya langsung akan saya persiapkan 2,5 kg beras ketan, 1 buah centong kayu, 2,5 butir kelapa, lalu kupas hingga kulit arinya, kemudian parut hingga menjadi seperti ini. Dan pilih kelapa yang tidak terlalu tua. Selanjutnya saya juga akan persiapkan 1 buah alu berbahan stainless, kurang lebih panjangnya setengah meter, atau bahan kayu boleh apa aja ya. Oh ya teman-teman, dalam pembuatan jadah atau uli ini saya juga menggunakan kurang lebih 2 pelepah daun pisang yang akan saya layukan untuk mengukus dan membuat untuk dijadikan alas pada saat penumbukan ulinya nanti ya. Oke, kita layukan semua daunnya. Kemudian saya langsung akan mencuci berasnya, dan sebelum saya cuci akan saya sortir dulu semacam pasir dan tanah yang terbawa. Oke, akan saya langsung cuci hingga 4 kali bilas teman-teman ya, biar bersih. Kita kosrek-kosrek biar keluar tuh putih-putih yang menempel dalam berasnya, dan kita buang air lerinya ya. Kita kosrek-kosrek lagi, kita bilas hingga bersih, dan setelah bersih akan kita masukkan 2 gayung air untuk merendam selama semalaman sebelum kita buat jadahnya besoknya atau besok pagi. Setelah kita rendam semalaman, paginya langsung akan kita buang airnya dan kita siram sekali lagi dengan air bersih. Setelah itu akan kita tiriskan sebelum kita mulai memasak untuk pengukusan yang pertama. Oke, simak baik-baik ya. Oke, selanjutnya kita memasuki tahap cara memasak. Siapkan dandang, kemudian isi dengan air bersih kurang lebih 1,5 gayung. Lalu kita pasang pembatas pancinya, atau kalau dalam bahasa di daerah aku ya sarangan tuh namanya. Setelah itu kita akan pasang kain khusus untuk mengukus nasi agar berasnya tidak berantakan. Setelah itu langsung kita masukkan semua beras ketan yang sudah kita siapkan tadi ya teman-teman. Saya memasak agak banyak soalnya saya keluarganya banyak. Teman-teman harus mencoba ya. Gampang kok, ini kan kuliner khas Indonesia yang harus dilestarikan. Oke, setelah dimasukkan semua kita tutup kainnya. Selanjutnya kita tutup juga dengan daun pisang yang sudah dilayukan agar uapnya lebih tertahan di dalam dan cepat matang. Dan akan kita kukus kurang lebih 30 menit hingga setengah matang ketannya ya teman-teman. Dan sudah matang. Kemudian akan saya angkat lagi karena membuat uli ini harus 2 kali memasak ya. Kita angkat dan kita tuang ke dalam baskom yang sudah saya sediakan. Nih, kita tuang semua. Kemudian akan kita masukkan semua parutan kelapa dan akan kita ratakan hingga campur merata. Setelah itu kita akan melalui proses pengukusan yang kedua. Oke, terus ikutin videonya ya teman-teman. Oh ya, tambahkan garam secukupnya, tentu sesuai selera ya. Yang penting jangan terlalu asin, nanti jadi seperti ikan asin deh kalau terlalu asin. Baik, selanjutnya setelah bahan tercampur rata, kita akan memasukkan kembali ke dalam panci ya teman-teman. Dan saya akan menambahkan 6 lembar daun salam yang akan saya masukkan campur dengan nasi ketannya step by step atau bertahap ya. Jadi tumpukan pertama, tumpukan kedua, dan selanjutnya ya, hingga semuanya kita masukkan. Lihat, seperti itu caranya ya. Dan setelah semua kita masukkan ke dalam panci langsung, akan langsung kita tutup kain bungkusnya. Selanjutnya kita tutup lagi menggunakan daun pisang seperti proses semula ya, proses awal.
Setelah itu baru akan kita tutup menggunakan tutup pancinya, dan akan kita masak hingga kurang lebih 30 menit hingga sampai matang. Oke, setelah kita kukus kurang lebih 35 menit, buka panci, lalu pukul pelan-pelan. Bila nanti berbunyi seperti nangka matang, itu tandanya ketannya sudah matang. Oke, lalu angkat dan siap proses penumbukan, teman-teman. Kemudian bahan akan kita tuang ke dalam baskom yang sudah kita alasi daun pisang, atau bisa juga menggunakan plastik ya. Oke, kita ambil daun salamnya agar tidak menjadi sampah, dan kita akan langsung menumbuk bahan uli atau bahan jadah ini benar-benar menjadi uli yang sebenarnya atau jadah. Proses penumbukan kurang lebih 25 menit ya teman-teman. Itu udah mulai lembut. Oke. Setelah ulinya mulai lembut dan kalis, akan kita pindahkan ke tempat atau ke wadah yang lebih datar permukaannya, agar memudahkan kita pada proses pengirisannya nanti. Lihat teman-teman, kalis dan lembut. Dan ini contoh pengirisannya seperti ini ya. Kita akan mengiris modelnya seperti apa tentu sesuai selera. Bisa model dadu atau model 4 persegi panjang, terserah. Ulinya siap disajikan. Baiklah teman-teman, proses memasak uli atau jadah versi dapur Eyang Ibu sudah selesai. Silakan dicoba di rumah ya teman-teman, karena uli ini merupakan salah satu khasanah kuliner khas Indonesia yang harus kita lestarikan, karena akhir-akhir ini sudah mulai jarang orang melirik kuliner ini. Kenapa saya membuat tutorialnya? Agar lebih dikenal lagi di kalangan masyarakat zaman milenial. Oke, terima kasih sudah menonton video saya, dan ikuti video selanjutnya ya teman-teman, karena saya akan membuat beberapa varian kuliner yang berbahan uli atau jadah ini versi anak-anak zaman milenial. See you.